Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di hari Senin. Nah, hari ini kita mulai lagi pembelajaran daring kita. Untuk hari ini kita sudah mulai memasuki tema 1, subtema 2. Masih tema 1 ya sayang ya, tapi subtemanya sudah masuk beda. Subtemanya hari ini subtema 2 di pembelajaran 1. Nah, di tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 kita akan belajar mengenai manusia dan lingkungan. Apa sih itu manusia dan lingkungan? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, seperti kita ketahui, sekarang kan anak-anak pembelajarannya masih daring ya, masih di rumah, kemudian hanya melihat video dari Indonesia, kemudian mengerjakan soal kuisis, kemudian kita mengerjakan soal di LKS, kita praktik menyanyi, praktik bahasa Inggris, dan sebagainya. Tentunya anak-anak pasti kan terkadang merasa bosan ya kalau di rumah terus, apalagi kangen sama teman-teman, kalau dulu itu main di sekolah, lari-lari, dan sebagainya. Sekarang cuma bisa di rumah, kalau keluar pun pakai masker, kemudian harus jaga jarak dan sebagainya. Nggak apa-apa lah ya. Kita harus disiplin protokol kesehatan agar virus COVID ini cepat mereda di Indonesia, jadi kita bisa ketemu lagi di sekolah. Nah, anak-anak berbicara tentang virus, nah virusnya ini memang sangat-sangat mempengaruhi manusia dan lingkungan, ya tidak? Betul sekali. Kita yang tadinya bisa kumpul-kumpul, kemudian ketemu bareng-bareng selama sekarang udah nggak boleh ya. Sekarang kita harus jaga jarak, kemudian nggak boleh kumpul-kumpul ya, benar-benar harus pakai masker, ketat protokol kesehatan. Nah, anak-anak, manusia dan lingkungan itu terkait ya, punya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, Bu Guru akan membacakan sebuah bacaan mengenai manusia dan lingkungan. Anak-anak menyimak dengan baik sambil membaca ya. Nah, anak-anak, agar tetap sehat dan kuat, tubuh kita itu harus dijaga kesehatannya. Salah satu cara untuk memperoleh tubuh yang sehat dan kuat adalah dengan berolahraga. Saat berolahraga, semua anggota tubuh kita bergerak, termasuk organ geraknya juga. Olahraga dapat dilakukan di mana saja. Misalnya, olahraga lari. Nah, olahraga lari ini tidak memerlukan tempat khusus. Kamu dapat menggunakan lingkungan sekitarmu sebagai tempat untuk berolahraga lari. Nah, anak-anak sekarang kan meskipun sedang COVID dan kita nggak boleh kemana-mana dulu, tapi kalau untuk olahraga boleh lah ya, ya nggak? Iya, anak-anak bisa olahraga di rumah atau di sekitar halaman rumah. Misal contoh ketika anak-anak ingin olahraga bisa dengan senam ataupun lari-lari kecil di halaman rumah. Nah, dengan berolahraga, tubuh kita sehat ya, kita keluar keringat. Nah, organ gerak kita juga iya aktif gitu anak-anak. Nah, anak-anak, Bu Guru tadi menyampaikan bahwa ketika kita berolahraga, anggota tubuh kita itu bergerak karena organ gerak kita ya yang juga ikut bergerak. Nah, anak-anak tahu tidak? Sistem gerak manusia itu menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak loh. Tulang-tulang yang tersusun itu sedemikian rupa dengan sistem tertentu itu disebut rangka ya anak-anak ya. Jadi tulang-tulang yang menyusun tubuh kalian, termasuk organ gerak kalian, itu namanya rangka ya. Anak-anak bisa disimak di LKS halaman 29 ya, LKS tema 1, di situ ada bacaan mengenai rangka gitu ya. Nah, rangka manusia itu tersusun oleh tulang-tulang, jumlahnya itu kurang lebih 200 buah. Banyak sekali ya. Nah, anak-anak, fungsi rangka itu ada banyak banget loh. Yang pertama, tempat melekatnya otot. Coba bayangin kalau nggak ada rangka ototnya mau gimana? Masa mau kelawir-kelawir gitu? Nggak mungkin kan? Yang kedua, menyokong dan menopang tubuh. Nah, anak-anak mungkin pernah melihat, mohon maaf kalau orang yang lumpuh gitu ya. Mereka masih punya rangka, masih punya anggota gerak, namun anggota geraknya dan rangkanya tidak berfungsi dengan baik. Alhasil mereka tidak bisa berdiri atau melakukan aktivitas ya. Maka dari itu kita yang masih normal, masih sehat, rangka kita, tulang kita masih bisa menopang kita dengan kuat, itu harus banyak-banyak bersyukur, oke? Yang ketiga, memberi bentuk tubuh. Coba bayangkan kalau kalian itu tidak punya rangka ya. Mungkin seperti slime. Slime kan nggak ada rangkanya itu ya. Gimana kalian membayangkannya? Nggak berbentuk kan? Nggak jelas kan? Kita harus bentuk dulu kan? Nah, berbahagialah kita semua yang punya rangka sayang. Jadinya kita membentuk tubuhnya ya, punya bentuk tubuh, punya jelas, punya tulang tengkorak, punya tangan, punya kaki, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu melindungi alat-alat tubuh yang lunak seperti tadi Bu sampaikan tulang tengkorak. Otak kita kan lunak, nah dilindungi oleh tulang tengkorak gitu sayang ya. Jadi maka dari itu kalian kalau mau main-main hati-hati ya. Kalau jangan sampai jatuhnya itu kepalanya yang kena ya sayang ya.
Meskipun tengkorak kita itu kuat bisa melindungi otak kita, tapi alangkah baiknya kalau kita lebih berhati-hati lagi, bukan? Nah, anak-anak berbicara tentang tadi otot ya. Otot itu merupakan alat gerak aktif yang punya 3 karakteristik loh. Yang pertama, kontraktibilitas. Nah, kontraktibilitas itu apa sih? Nah, dengan kemampuan ini, otot kita itu bisa memendek dari ukuran semula nih. Wah, canggih banget kan? Yang kedua, ekstensibilitas. Jadi, kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang. Dan yang ketiga itu elastisitas. Jadi otot kita itu punya kemampuan untuk kembali lagi pada posisi semula setelah kita kontraksi atau relaksasi gitu sayang. Jadi seperti misal kalian habis lari-lari nih, otomatis kan anggota geraknya kan jalan, semuanya bergerak ya kan, ototnya juga bergerak. Nah, tapi ototnya itu nggak ngelawir-ngelawir, bakal balik lagi ke bentuk semula begitu. Nah, otot itu ada berapa sih? Otot itu ada 3 ya, diingat-ingat ya, dicatat boleh nih. Pertama otot polos. Nah, otot polos ini ada di organ dalam nih. Contohnya, sistem pernafasan, pembuluh darah, sistem pencernaan. Sel-selnya otot polos itu seperti gelondong dengan satu inti di tengah. Gelondong itu seperti apa ya? Jadi kayak kalau kayak tali yang ada isinya gitu loh, gelondong-gelondong gitu. Gimana ya menjelaskannya ya? Seperti gelondong. Ya, seperti ada tali tapi ada isinya gitu. Pokoknya nanti Bu Guru kasih tahu gambarnya ya. Oke, selanjutnya ada otot lurik. Nah, otot jenis ini tuh menempel pada rangka kita. Otot lurik itu punya sel yang bentuknya itu silindris dan banyak intinya. Intinya tuh banyak. Kerja otot lurik itu dikendalikan oleh sistem saraf pusat dan disadari. Jadi otot lurik kita ini bekerjanya sesuai dengan informasi yang ditransfer dari sistem saraf pusat. Dan kita sadar betul kita melakukan apa. Selanjutnya yang ketiga itu otot jantung. Nah, otot jantung ini menggerakkan jantung dan jenis sarafnya itu saraf otonom. Ingat ya, otot jantung itu menggerakkan jantung. Jenis sarafnya saraf otonom. Nah, oleh karena itu, otot jantungnya itu bekerja di luar kesadaran. Kalau kita lagi cerita-cerita atau kita lagi main game, jantung kita tetap berdetak kan? Nah, iya, jantung itu bekerja di luar kesadaran. Jadi tanpa kita sadar, mereka akan terus bekerja. Begitu. Oke? Nah, oke, sorry ada iklan. Oke anak-anak, untuk tugas IPA, untuk tugas IPA, silakan anak-anak buka halaman 29. Seperti biasa, kita literasi AKM lagi. Nah, di situ ada penilaian IPA. Anak-anak memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan kegiatan memanfaatkan kinerja organ gerak manusia. Jangan lupa anak-anak baca dulu ya bacaannya. Kemudian anak-anak perhatikan gambarnya. Baru setelah itu memberi centang pada gambar yang menunjukkan itu tuh menggunakan kinerja otot gitu ya. Maaf, kinerja organ gerak. Oke? Paham ya? Nanti Bu Guru tulis lagi deskripsi tugasnya di description box di bawah video ini. Oke? Ya, lanjut sekarang kita mengamati. Wah, banyak nih aktivitas kita yang memanfaatkan organ gerak. Kira-kira kalian bisa menyebutkan contohnya nggak sih? Oke, sekarang kalian amati. Nah, kira-kira di sini yang memanfaatkan organ gerak itu yang mana? Ini atau ini? Atau keduanya? Atau bukan dua-duanya? Gimana? Nah, oke. Sekarang kita lihat. Berdasarkan 2 gambar di atas, kita jawab pertanyaan ya. Peristiwa atau objek apa yang tampak pada kedua gambar di atas? Nah, di sini anak sedang mengayuh sepeda. Di sini ibu sedang mengendarai motor. Nah, menurut pendapat kalian, aktivitas mana sih yang menyehatkan? Anak bersepeda apa pakai motor? Ya, betul sekali, bersepeda. Karena dengan geraknya jalan semua ya, kaki kita ya kan, berkeringat keluar, tubuh jadi sehat, oke? Iya, memang lebih sehat pakai sepeda dibandingkan menggunakan motor. Nah, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan dan berlari itu dipengaruhi oleh organ gerak manusia? Ya, betul banget dipengaruhi dong. Berjalan, berlari, bersepeda itu sangat dipengaruhi oleh organ gerak manusia. Paham ya sampai sini anak-anak ya? Jangan lupa tugas IPA-nya. Oke, selanjutnya yuk kita mulai menulis. Menulis apa sih? Nah, sebelumnya Bu Guru akan bacakan dulu nih teks ya. Anak-anak juga sekalian membaca juga ya sayang ya sebagai kegiatan literasi AKM di halaman 30. LKS tema 1 kalian.
Di sini ada bacaan mengenai manfaat jalan kaki bagi tubuh. Nah, jalan kaki merupakan olahraga yang murah dan ringan. Jalan kaki juga memiliki banyak manfaat. Nah, berjalan kaki baik-baik kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol. Kurang olahraga dapat membuat tubuh terserang penyakit. Nah, berjalan kaki minimal selama 30 menit dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hebat sekali. Berjalan kaki selama 30 menit juga dapat membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Ayo jalan kaki. Berbahagialah kalian yang sering jalan kaki. Ya, jangan sedih. Justru kalian lebih sehat. Oke? Nah, sebelum kita menulis-menulis. Oke. Bu Guru mau menceritakan bacaan. Wayan suka sekali bersepeda. Selain menyenangkan, bersepeda juga membuat tubuh sehat. Apa kalian juga suka bersepeda? Iya, Bu Guru juga suka sekali loh bersepeda loh. Nah, oke. Selanjutnya, oke. Nah, ini saatnya kita menceritakan ide pokok. Nah, anak-anak buka halaman 30 bahasa Indonesia. Di situ ada penilaian bahasa Indonesia ya. Di halaman 30, kalian menentukan ide pokok dari paragraf. Nah, paragrafnya di mana? Paragraf yang di atas ya. Di atas itu ada bacaan manfaat jalan kaki bagi tubuh di halaman 30 LKS sama satu kalian ya. Nah, sekarang kalian menentukan ide pokok dari bacaan manfaat jalan kaki bagi tubuh. Kemudian tugas kedua yaitu di di huruf B, itu kalian menuliskan kalimat penjelas dari ide pokok. Jadi di situ sudah ada dua ide pokok ya. Yang pertama, ide pokoknya itu tubuh adalah bagian penting dalam diri setiap individu. Karena itu wajib untuk dijaga kesehatannya. Sudah ada ide pokok yang pertama, kalian tinggal tuliskan kalimat penjelasnya sesuai dengan imajinasi kalian. Kemudian ide pokok yang kedua yaitu manfaat pertama dari olahraga adalah meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, setelah itu kalian tuliskan kalimat penjelasnya atau paragraf penjelasnya. Ya, kalimat penjelasnya lanjutannya seperti apa, oke? Jadi, untuk penilaian bahasa Indonesia itu di halaman 30 LKS tema 1 huruf A dan B. Oke, untuk lebih jelasnya Bu Guru akan catat di description box. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kita berdoa sebelum selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.